Destinasi wisata Kabupaten Pesisir Barat. Wisata adalah salah satu andalan pemerintah pesisir barat untuk mendongkrak PAD dengan garis pantai 120 km. Terbentang dari ujung Bengkunat sampai ujung Pugung Tanjung perbatasan Provinsi Bengkulu. Tentunya dari berbagai tempat tersebut mempunyai banyak potensi wisata yang perlu digali dan dipromosikan agar wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat lebih dikenal lagi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Adapun beberapa wisata yang dikelola oleh pemerintah Pesisir Barat saat ini, 4 objek wisata diantaranya. 1. Wisata Tanjung Setia. 2. Wisata Labuhan Jukung. 3. Pulau Pisang atau Banana Island. 4. Gua Matu 1. Selain itu, masih banyak wisata lainnya yang bisa dikunjungi di masing-masing tempat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yang dikelola oleh pemerintah desa setempat melalui dana desa. Tinggal destinasi wisata mana yang jadi favorit para pengunjung. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pesisir DRS Barat Gunawan MSI. Pada kesempatan yang baik ini saya selaku Kadis Pariwisata Pesisir Barat ingin menyampaikan kaitan dengan potensi wisata di Pesisir Barat. Pesisir Barat salah satu kabupaten kota yang ada di Lampung yang memiliki potensi wisata yang cukup berbeda dengan kota-kota lain, di mana Pesisir Barat ini memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 210 km, dan memiliki potensi wisata yang cukup memiliki varian yang cukup banyak. Di antaranya ada wisata pantai, ada wisata surfing, ada wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata kuliner. Artinya memang Pesisir Barat ini salah kabupaten yang sangat kaya dengan potensi wisata. Nah, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kaitan dengan pembangunan wisata di Pesisir Barat? Di antaranya yang pertama tentu pemerintah Pesisir Barat tidak bisa bekerja sendiri. Yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik pada level kementerian maupun pada pemerintah provinsi. Senantiasa kita memohon bantuan, terutama bantuan anggaran, termasuk bantuan kegiatan dalam rangka membangun destinasi wisata yang ada di Pesisir Barat. Upaya tersebut telah terbukti cukup berhasil. Di antaranya adalah dalam rangka membangun aksesibilitas atau transportasi sebagai pendukung destinasi wisata adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan tentu dibantu oleh pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil memperpanjang landasan pesawat sehingga Pesisir Barat sudah bisa didarati oleh pesawat dengan kapasitas 70 penumpang atau ATR, pesawat ATR. Itu yang pertama dari sisi transportasi. Yang kedua dari sisi bantuan-bantuan dalam rangka pembangunan pariwisata melalui dana DAK juga sudah cukup banyak. Misalnya pembangunan di Labuan Jukung sendiri sudah ada di sini namanya TIC sebagai Tourism Information Center, kemudian dibangun kuliner, kemudian diberi bantuan fasilitas internet di sekitar area Labuan Jukung. Kemudian kita juga sudah dibantu pembangunan melalui lintas sektoral oleh Kementerian PDT, itu adalah pembangunan hotel, rumah adat yang ada di Pulau Pisang. Kemudian di Tanjung Setia pun kita sudah juga mendapatkan bantuan. Di situ ada namanya surfing center, lengkap dengan fasilitas panggung hiburan, fasilitas musola, gazebo, kemudian kios-kios untuk berdagang cindera mata. Dan di Tanjung Setia itulah pusat dilaksanakannya surfing internasional yang sudah kita laksanakan lebih kurang 3 kali dari QS 1000, 1500, 1500, 3000, dan yang terakhir idealnya di 2020 ini kita melaksanakan QS 5000. Namun karena ada
kondisi alam, itu adanya COVID-19, maka kegiatan tersebut ditunda. Kemudian dari sisi wisata religius di pesisir utara ya, di pesisir utara, bukan pesisir utara, itu di Karya Penggawa ya. Di Karya Penggawa di situ kita ada namanya Gua Matu. Nah, Gua Matu ini pun dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui dana DAK, pembangunan mulai dari gerbang, berbagai fasilitas di dalamnya, termasuk jalan masuk dan sebagainya. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kadis Pariwisata terdahulu sampai dengan sekarang dalam rangka membangun dinas pariwisata ini, destinasi wisata ini sudah cukup banyak dilakukan. Ditambah lagi beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bapak Bupati Agus Istiqlal adalah adanya alokasi anggaran dalam rangka mempermudah akses jalan ke wilayah-wilayah wisata yang ada di pesisir barat. Sudah cukup banyak jalan-jalan wisata yang dibangun oleh Bapak Bupati yang dialokasikan, bahkan beliau sudah membuat jalan tembus menuju Weharu. Karena di Weharu itu sendiri sesungguhnya ada potensi wisata yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tentu melalui dana desa, pemerintah Pesisir Barat mendorong aparat PON itu untuk membangun destinasi desa. Dan ini upaya ini dilakukan melalui peraturan bupati yang sudah dibentuk, ditetapkannya lebih kurang untuk sementara 39 desa wisata. Nah, 39 desa wisata ini satu potensi besar ketika semua pratin itu melakukan kegiatan yang sama dengan kabupaten kota, mereka membangun wisata di desanya. Maka akumulasi dari seluruh wisata yang ada di pekon-pekon yang ada di pesisir barat itu adalah sama dengan potensi wisata di pesisir barat. Hanya pengelolaan dilakukan oleh pemerintah pekon sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli pekon. Kedepan, saya berharap pesisir barat ini memiliki satu ikon yang dibangun yang merupakan wisata yang dari dahulu sudah merupakan wisata kecintaan baik oleh kaum tua maupun kaum muda, yaitu di Labuan Jukung. Nah, kalau kita lihat Labuan Jukung ini masih banyak fasilitas yang perlu dibangun, sehingga Labuan Jukung ini akan menjadi satu spot wisata yang modern, yang nantinya bisa menjadi multiplier effect bagi spot-spot wisata lain. Misalnya mulai dari pintu gerbang, mulai dari fasilitas taman, mulai dari penalutan supaya tidak terjadi longsor, kemudian mulai dari pusat kuliner yang dibangun yang baik, kemudian panggung hiburan, kemudian penerangan, kemudian GSG diperbaiki, koteknya diperbaiki, kemudian kita di ujung mungkin ada pusat surfing remaja, yaitu di dekat kotek kita. Nah, maka kalau Labuan Jukung ini sudah menjadi satu ikon yang modern, saya yakin pesisir barat akan menjadi salah satu kabupaten tujuan wisata sampai lokal mancanegara. Akibat COVID, perlu saya jelaskan bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke pesisir barat. Kita lihat dari wisata lokal saja yang secara umum tiap bulan itu berkisar 30.000 pengunjung yang berdatangan tersebar di seluruh pesisir barat, baik potensi wisata yang dimiliki oleh Pemda maupun wisata yang dimiliki oleh masyarakat secara pribadi maupun oleh pekon, lebih kurang mencapai 30.000 orang per bulan. Sekarang dengan adanya COVID ini terjadi penurunan yang cukup drastis, sekitar paling banyak 1.000 per bulan. Nah, kalau wisatawan mancanegara itu spesifik pesisir barat adalah sebagai surfer. Jadi mereka itu adalah pemain-pemain surfing yang menikmati indahnya tingginya ombak, mereka main surfing. Itu secara umum mencapai satu bulan itu mencapai 1.000 orang ya, mencapai 1.000 orang. Bayangkan dengan COVID ini terjadi zero, tidak terjadi pertumbuhan, peningkatan atau jumlah turis mancanegara yang datang ke sini memang akan terganjar oleh aturan negara maupun oleh aturan Indonesia sendiri yang belum diperbolehkan. Karena kita ketahui pesisir barat masuk dalam zona oranye kan, zona oranye. Nah, oleh karena itu satu lagi konsep yang bisa kita bangun kalau kita ingin pesisir barat yang memiliki strength unik itu adalah kita membangun Pulau Pisang. Pulau Pisang ini adalah satu daerah kepulauan, satu daerah tertentu. Bahkan saya
telah mengusulkan kepada Menteri PDT supaya Pulau Pisang ini menjadi salah satu basis pendekatan pembangunan dilakukan oleh Kementerian PDT, yaitu berbasis arsipolis. Artinya dalam rangka pemerataan pembangunan tentu ada spesifik pembangunan pada daerah-daerah yang memiliki pulau terkecil seperti Pulau Pisang. Nah, di situ konsep Pulau Pisang karena mayoritas kepemilikan lahan adalah masyarakat, maka konsep pembangunan adalah bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah bermitra dengan masyarakat membangun Pulau Pisang dalam rangka menyiapkan berbagai infrastruktur pariwisata. Artinya masyarakat bermitra itu, masyarakat memiliki aset, kemudian pemerintah turut serta katakanlah berinvestasi di aset masyarakat, kemudian terjadi kerjasama yang baik, maka Pulau Pisang sendiri akan terbangun menjadi wisata yang khusus yang bisa dinikmati oleh para pengunjung wisata baik lokal maupun mancanegara. Kalau ke Pulau Pisang misalnya tantangan pertama mulai dari perjalanan menuju Pulau Pisang dari Kuala Setapas atau dari mana turis sana? Dari tempat itu kita akan mengalami goncangan ombak yang cukup besar, dan itulah tantangan dalam perjalanan. Kemudian sudah mendekati Pulau Pisang kita akan ketemu lumba-lumba dan seterusnya. Nah, kemudian begitu kita naik di hamparan pasir yang indah, kita akan melihat berjajarnya rumah-rumah masyarakat yang tertata dengan rapi, kan? Kemudian kita jalan lagi, kita akan menemukan berbagai wisata religius, misalnya seperti hampir setiap pakon memiliki keramat. Kemudian di sana ada sumur putri, ya, ada sumur putri yang bisa dinikmati oleh para pengunjung dari historinya. Dan di situ ada kebun cengkeh yang bisa menjadi wisata agro yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, saya kira itulah beberapa potensi yang ada di Pesisir Barat yang kalau kita kembangkan dengan baik, semua OPD saya berharap secara terintegrated atau secara bersatu padu ini mengeroyok secara bersama-sama melalui tugas pokok dan fungsinya untuk membangun wisata. Maka kalau itu sudah dilakukan, saya yakin dan percaya pembangunan sektor pariwisata Pesisir Barat akan berjalan dengan cepat, sistematis, dan dapat mengejar ketertinggalan di kota lain. Misalnya, Dinas PU senantiasa membangun berbagai infrastruktur wisata yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Misal di Labuan Jukung nih, Dinas PU membangun gerbang yang indah. Dinas PU melakukan renovasi terhadap GSG, melakukan renovasi terhadap kotek. Dinas Pasar melakukan renovasi terhadap kuliner, bangun pusat kuliner yang baik, kan? Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup membangun taman-taman bagi anak-anak, menciptakan sistem kebersihan pantai yang sistematis. Kemudian Dinas PTSP menambah jaringan listrik yang ada di dalam Labuan Jukung ini sehingga Labuan Jukung ini jadi terang benderang. Nah, saya kira kalau semua dinas itu bersama-sama sesuai untuk tupoksinya mengarahkan peran dan kegiatannya kepada pembangunan sektor pariwisata yang merupakan potensi utama dari Kabupaten Pesisir Barat, saya yakin tidak terlalu lama Pesisir Barat akan menjadi katakanlah kabupaten tujuan dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Saya kira demikian beberapa hal dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pesisir Barat, Bukhari melaporkan.